Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dio Rizky Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan NPM 20330051516047. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang hukum perdata internasional dan hukum perdagangan internasional secara umum untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah hukum perdata internasional. Terima kasih kepada Bapak dosen Ogian Hafiz Juanda, SH, LM, CLA, CPA, CML, CME, CM, LC selaku pengajar atau pengampu pada mata kuliah hukum perdata internasional. Baik, jadi hukum perdata internasional di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Private International Law, International Private Law, Internationalist Private, Direct International Price, Diritto Internationale Privato. Ada beberapa definisi dari hukum perdata internasional yang disampaikan oleh para ahli, yaitu Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dan dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Kemudian Prof. Mohtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan Prof. Sunarti Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum private. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional. Jadi yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya. Sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berdiri sendiri, bukan bagian dari hukum keperdataan. HPI tidak sama dengan hukum perselisihan dan lebih baik dipahami sebagai bagian dari hukum perselisihan. Yang dapat dipertanyakan adalah apakah dengan sebutan internasional di belakang istilah HPI, bidang hukum ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum internasional publik ataukah sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara. Dengan kata lain, apakah HPI adalah bidang hukum yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional publik atau pada sumber-sumber hukum internasional atau negara. HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. Artinya, HPI merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub bidang hukum lain seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya, membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh. Suatu sistem hukum negara seharusnya diperlengkapi dengan sistem HPI nasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi kemampuan pada sistem hukum itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dalam setiap proses pengambilan keputusan hakim, tindakan kualifikasi adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui. Karena dalam kualifikasi, orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya atau sebagai persoalan hukum, mendefinisikannya, dan kemudian menempatkannya ke dalam suatu kategori yuridik tertentu. Dalam HPI, masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditangani secara lebih khusus. Karena dalam perkara-perkara HPI, orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem atau aturan hukum dari dua negara yang atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Kualifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, kualifikasi fakta. Proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem tertentu. 2. Kualifikasi hukum. Penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu. Ada beberapa teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional, yaitu 1. Teori kualifikasi lex fori. Hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Sebagai contoh, misalnya dihadapkan pada istilah perjanjian perkawinan, domisili, dan tort.
maka istilah tersebut didefinisikan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum material dari hakim itu sendiri. Beberapa tokoh penganut ini adalah Bartin dari Prancis dan Franz Kant dari Jerman. Bartin berpendapat bahwa teori ini harus dipergunakan dalam kualifikasi dengan alasan seorang hakim sudah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan sistem asing lainnya, di mana bila sistem hukum asing diberlakukan dalam suatu perkara itu adalah hanya untuk kesukarelaan forum guna membatasi kedaulatan hukumnya. 2. Teori kualifikasi lex causa. Pada dasarnya, berdasar teori ini, kualifikasi harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diperlakukan. Teori ini dikemukakan di Spagnet dan kemudian diperjuangkan lebih lanjut oleh Martin Wolf dan Geshe Kaiser. Ketiga, teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori lex causa menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikutnya, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan tersebut terletak pada ketidaktujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan lex causa menggunakan hukum yang seharusnya berlaku. Karena sesungguhnya hukum yang hendak diberlakukan itulah yang justru masih perlu ditemukan dengan bantuan proses kualifikasi. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi menurut teori kualifikasi bertahap dilakukan melalui 2 tahap, yaitu kualifikasi tahap pertama, hakim harus menemukan kaidah HPI atau choice of law lex fori yang akan dipergunakan untuk menentukan titik taut penentu. Kualifikasi dilaksanakan dengan sistem kualifikasi intern yang dikenal pada lex fori, di mana kualifikasi ini dilakukan guna menetapkan lex causa. Kaidah-kaidah HPI lex fori harus dikualifikasikan menurut hukum material sang hakim. Pada tahap ini dicari kepastian mengenai pengertian-pengertian hukum seperti domisili, pewarisan, tempat dilaksanakannya kontrak. Semua itu harus disandarkan pada pengertian-pengertian dari lex fori. Berdasarkan kualifikasi demikian inilah akan ditemukan hukum yang seharusnya dipergunakan lex causa atau lex causa. Lex causa yang ditemukan itu bisa berupa hukum asing, juga bisa lex fori itu sendiri. Kualifikasi tahap kedua, kualifikasi sekunder. Dijalankan dengan sistem kualifikasi intern yang dikenal pada lex causa. Apabila sudah diketahui hukum yang seharusnya diberlakukan itu adalah hukum asing, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum asing yang ditemukan itu. Pada tahap kedua ini, semua faktor dalam perkara harus dikualifikasikan kembali berdasarkan sistem kualifikasi yang ada pada lex causa. Berdasarkan hasil kualifikasi ini, maka hakim dapat menetapkan kaidah hukum intern lex causa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara. 4. Teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kualifikasi yang dilakukan secara otonom ini terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu, artinya dalam HPI seharusnya ada pengertian begrip hukum yang khas dan berlaku umum, serta mempunyai makna yang dimanapun di dunia ini. Tokoh dari teori ini adalah Ernst Rabel, Jerman, dan Beckett dari Inggris. Perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum publik yaitu pada hukum perdata internasional subjeknya adalah perorangan dalam skala internasional, sedangkan pada hukum publik internasional subjeknya adalah antar negara internasional. Selanjutnya pada hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk yang sederhana yaitu barter, jual beli barang atau komoditi seperti produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi dewasa ini, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Definisi hukum perdagangan internasional menurut ahli Hercules Boysen, karena dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada 3 unsur, yaitu 1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. 2. Hukum perdagangan internasional ada peraturan-peraturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional tersebut, maka aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar atau fundamental prinsip yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Alexander Goldstein, yaitu 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip pertama, kebebasan berkontrak sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, yaitu meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak dan lain-lain. Tapi kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. 2. Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip kedua Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan itikat baik. Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil, namun demikian pengakuan Goldstein menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. 4. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum. Goldstein mengungkapkan bahwa hukum perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterima di seluruh dunia, menyatakan seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di dunia. Eksistensi dan tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, General Agreement on Trade and Trade 1947, yang termuat dalam preambulnya. Tujuan tersebut adalah 1. Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. 2. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 3. Meningkatkan standar hidup manusia. 4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja. 5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan terakhir, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Selanjutnya, terakhir, sumber hukum perdagangan internasional. Pertama, ada perjanjian internasional. Kedua, ada hukum kebiasaan internasional. Ketiga, ada prinsip-prinsip hukum umum. Keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Kelima, ada kontrak. Dan 6, terakhir, hukum nasional itu sendiri. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.